Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Zahra Ramadanti. Saya Naila Nazatul Komariah. Saya Marcel. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendekatan baru pengembangan sistem, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama yang dapat berupa ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, dan pertumbuhan organisasi menjadi terhambat yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Dalam prinsip pengembangan sistem, yang pertama yaitu ada sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Maksudnya adalah prinsip pengembangan sistem yang mendukung manajemen perlu diperhatikan bila sistem telah dikembangkan. Karena yang menggunakannya merupakan pihak manajemen, maka harus bisa memenuhi kebutuhan dan mendukung semua keperluan manajemen. Contohnya adalah dalam pengembangan sistem informasi perusahaan Gojek Online, manajer hendaknya membutuhkan informasi terkait data aliran keuangan dan juga yang lainnya. Untuk itu, pembuatan sistem harus memenuhi kebutuhan tersebut. Prinsip yang kedua ada sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Pada dasarnya, setiap pembuatan sistem membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar, apalagi menggunakan teknologi terbaru yang mutakhir. Olehnya, dalam investor modal harus mempertimbangkan dua hal sebelum menanamkan dana, yaitu dua halnya akan dibahas di prinsip yang selanjutnya. Yang ketiga, semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Melakukan investigasi semua alternatif untuk menanamkan dana ke suatu proyek investasi tertentu perlu memperhitungkan alternatif potensial terlebih dahulu. Hal itu dilakukan supaya investor tidak kehilangan kesempatan untuk mengalirkan uangnya ke investasi lainnya. Oleh karenanya, dari berbagai alternatif harus diinvestigasi supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Prinsip yang keempat adalah investasi yang terbaik harus bernilai. Telah dikatakan sebelumnya bahwa melakukan investigasi terlebih dahulu agar memperoleh hasil terbaik. Namun investigasi terbaik belum tentu menguntungkan. Ya, meskipun investasi terbaik memang sering mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya, jadi perlu memperhatikan nilainya dalam artian manfaat atau hasil yang lebih besar dari biaya untuk memperolehnya. Contohnya adalah dalam pengembangan sistem informasi perusahaan Gojek Online, hendaknya membuat sebuah sistem yang bernilai dan memberikan manfaat atau hasil dari pembuatannya. Yang kelima adalah sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Prinsip pengembangan sistem membutuhkan orang yang terdidik, maksudnya yaitu mengenai sumber daya manusia dan juga menjadi acuan berhasil atau tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangannya, penerapan, maupun sampai dengan proses operasinya. Untuk itu, diperlukan orang terdidik dalam pengembangan atau penggunaan sistemnya, serta mengerti akan permasalahan dan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi dipastikan semua yang bersangkutan harus orang terdidik. Demikian pengguna sistem harus paham akan sistem. Dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu pelatihan kepada mereka tentang cara menggunakan sistem. Contohnya adalah dalam pengembangan sistem informasi perusahaan Gojek Online, hendaknya memperdayakan orang terdidik, mulai dari analisis sistem, perancang, dan juga sampai penggunanya. Prinsip yang keenam adalah tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Memperhatikan berbagai tahapan kerja dan tugas-tugas yang jelas. Setiap proses pengembangan sistem umumnya terdiri dari beragam tahapan kerja, serta menyangkutkan beberapa personel dalam membentuk suatu tim kerja. Sistem tidak akan berhasil apabila tidak ada perencanaan dan koordinasi yang baik. Untuk itu, diperlukan perencanaan serta koordinasi terbaik supaya memenuhi kebutuhan dari pengembangan sistem informasi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Contohnya adalah dalam pengembangan sistem informasi perusahaan Gojek Online, hendaknya membuat daftar tahapan kerja dan tugas yang lebih terinci serta mengklasifikasikannya supaya lebih efisien.
Prinsip yang ketujuh adalah proses pengembangan sistem tidak harus berurutan. Prinsip pengembangan ini kelihatan berbanding terbalik dengan poin keempat. Namun sebenarnya hal itu tidaklah benar, karena maksud dari poin ini yaitu langkah-langkah tahapan dapat dilakukan secara bersamaan, asalkan tahapan tidak tergantung satu sama lainnya. Contohnya, dalam pengembangan sistem informasi perusahaan Gojek Online bisa memproses tahapan secara serentak seperti desain sistem dan pemrograman sistem yang dapat dilakukan tanpa harus berurutan. Yang kedelapan ada jangan takut membatalkan proyek. Maksudnya adalah seorang analisis sistem tidak perlu ragu atau takut membatalkan proyek yang sedang berlangsung. Pasalnya, sebelum memutuskan apakah harus dilanjutkan atau dibatalkan suatu proyek harus dievaluasi secara mendalam. Namun untuk kasus tertentu yang mengharuskan untuk membatalkan proyek, maka dengan terpaksa harus dihentikan. Karena jika masih dilanjutkan, dana selanjutnya juga akan hilang dengan percuma. Contohnya adalah dalam pengembangan sistem informasi perusahaan Gojek Online yang terbukti tidak ada kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan ke depannya, baiknya proyek tersebut dibatalkan karena bisa saja menimbulkan suatu kerugian. Prinsip yang ke-9, ada dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Pembuatan dokumentasi yang dibutuhkan saat mengembangkan sistem yang berlangsung. Saat gagalnya membuat dokumentasi kerja merupakan hal yang umum terjadi dan menjadi kesalahan krisis yang dibuat oleh analisis. Selain itu, dokumentasi berguna sebagai alat komunikasi antara analisis dengan pengguna sistem dan dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan pengguna sistem. Contohnya adalah dalam pengembangan sistem informasi perusahaan Gojek Online, developer memberikan dokumentasi atas proses program yang dibuat sebagai pedoman dan alat komunikasi antara analisis sistem dengan user system. Selanjutnya, ada proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem yaitu seperangkat aktivitas, metode, dan praktik dan alat-alat terotomatisasi yang digunakan untuk meningkatkan dalam pengembangan sistem dan software. Pada awal berkembangnya sistem informasi, pengembangan sistem informasi dilakukan oleh programmer. Manajemen perusahaan atau user meminta kepada programmer untuk membuatkan program tertentu yang bisa membantu aktivitasnya. Dengan permintaan tersebut, programmer akan meminta data yang harus dimasukkan dan laporan atau informasi yang ingin dikeluarkan. Berdasarkan data dan laporan inilah programmer mulai dan bekerja. Hasil akhir dari pekerjaan ini ternyata informasi yang dihasilkan tidak memuaskan, dan saat itulah muncul pemikiran perlu adanya analisis sebelum sistem informasi dirancang, dan lahirlah satu metode pengembangan sistem informasi. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengembangan sistem dipandang dari metodologi yang digunakan, yaitu ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik disebut juga dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Metode pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Sistem life cycle atau System Development Life Cycle yang disingkat SDLC dalam bahasa Indonesia disebut juga siklus hidup pengembangan sistem, adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. Yang kedua adalah pendekatan terstruktur. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Beberapa metodologi pengembangan sistem yang terstruktur telah banyak yang diperkenalkan baik dalam buku-buku maupun oleh perusahaan-perusahaan konsultan pengembang sistem. Metodologi ini memperkenalkan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur. Yang kedua, ada pendekatan pengembangan sistem yang dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem.
pertama ada dari bawah ke atas atau bottom up approach. Pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan ini ciri-cirinya dari pendekatan klasik. Pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah data analisis, karena yang menjadi tekanan adalah data yang akan diolah terlebih dahulu. Informasi yang akan dihasilkan menyusul mengikuti datanya. Lalu yang kedua ada pendekatan dari atas ke bawah, top down approach. Pendekatan dari atas ke bawah dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategi. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah dilakukannya analisis kebutuhan informasi, serta kebutuhan informasi ditentukan, maka proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output, input, basis data, dan prosedur-prosedur operasi serta kontrol. Lalu ada pendekatan pengembangan informasi dari dipandang dari sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama ada pendekatan sepotong, yaitu piecemeal approach. Pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global. Lalu ada pendekatan system approach. Memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekankan sasaran organisasi secara global. Selanjutnya, pendekatan pengembangan sistem dipandang dari cara mengembangkannya. Yang pertama, pendekatan sistem menyeluruh. Pendekatan sistem serentak secara menyeluruh sehingga sulit untuk dikembangkan. Yang kedua, pendekatan moduler. Pendekatan ini memecah sistem kompleks menjadi modul yang sederhana sehingga sistem dapat dipahami dan dikembangkan. Berikutnya dipandang dari teknologi yang digunakan. Pertama, pendekatan lompatan jauh. Menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi yang canggih sehingga mengandung risiko tinggi, terlalu mahal, sulit dikembangkan karena terlalu kompleks. Yang kedua, pendekatan berkembang. Menerapkan teknologi yang canggih hanya untuk aplikasi yang memerlukan saja dan terus dikembangkan untuk periode berikutnya mengikuti kebutuhan dan teknologi yang ada. Adapun contoh pendekatan pengembangan sistem diantaranya yaitu ada prototyping, proses iterate dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah menjadi bekerja secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Tujuan dari prototyping ini untuk bias dibangun beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. Yang kedua, joint application design. Proses terstruktur di mana user, manajer, dan analisis bekerja bersama-sama selama beberapa hari dalam pertemuan untuk mengumpulkan requirement yang akan dibangun. Yang ketiga ada struktur, analisis, and struktur design. Pendekatan ini lebih berfokus pada mereduksi waktu dan maintenance dalam pengembangan sistem. Pendekatan ini juga langsung mengintegrasikan perubahan yang diperlukan. Terakhir ada Object Oriented Analysis and Design, di mana metode pengembangan sistem ini lebih berfokus pada objek dibandingkan dengan data atau proses. Tahapan dalam Object Oriented Analysis and Design terbagi menjadi dua. Yang pertama, Object Oriented Analysis, yaitu mempelajari permasalahan dengan mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Biasanya analisa sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan yang diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan. Adapun tahapannya yang pertama, menganalisis masalah untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan, lalu menganalisa dan menggambarkan aliran sistem yang lama dari data yang telah didapatkan sebelumnya, untuk membuat aliran sistem yang baru dalam memecahkan masalah yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan proses yang terjadi dalam sistem. Semua data-data yang diperlukan untuk membuat sistem digambarkan dalam bentuk rancangan analisis. Yang ketiga, identifikasi objek. Yang keempat, menentukan atribut. Dan yang kelima, mendefinisikan operasi. Adapun tahapan selanjutnya yaitu Object Oriented Design, sebuah metode desain yang mencakup pendekomposisian objek dan menggambarkan dalam notasi
bisa menggambarkan statik dan dinamik model sistem untuk mengetahui objek-objek yang dihasilkan oleh tiap kelas dan hubungan antar objek, bagaimana hubungan antar objek itu dilakukan. Adapun tahapannya, yang pertama desain subsistem. Desain ini menggambarkan tabel-tabel yang digunakan dalam sistem. Yang kedua, desain objek dan kelas, meliputi gambaran relasi dari tiap-tiap kelas atau objek yang ada pada sistem. Yang ketiga, desain pesan. Desain ini membangun interface internal dan eksternal bagi sistem. Kelebihan dari Object-Oriented Analysis and Design, yang pertama, maintainability, yaitu memberikan kemudahan dalam mengakomodasi perubahan-perubahan. Yang kedua, mengurangi kompleksitas perancangan sistem. Yang ketiga, reusability, yaitu bisa digunakan kembali dalam perancangan sistem selanjutnya. Selanjutnya ada Unified Modeling Language, yakni proses Object-Oriented Analysis and Design memanfaatkan notasi dari Unified Modeling Language ini untuk menggambarkan model yang dirancang. Unified Modeling Language pada dasarnya merupakan serangkaian notasi serta aturan yang digunakan standar umum untuk mendeskripsikan model dalam bentuk hubungan antar objek. Jenis-jenis diagram Unified Modeling Language. Yang pertama, Business Process Diagram. Diagram yang digunakan untuk memodelkan kegiatan yang terjadi di dalam sistem. Yang kedua, Use Case Diagram. Diagram yang menggambarkan sekumpulan aktor dan interaksi terhadap sistem. Yang ketiga, Activity Diagram, menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja. Yang keempat, Class Diagram, mendeskripsikan objek-objek yang ada di dalam suatu sistem beserta hubungan di antara berbagai objek tersebut. Yang terakhir ada ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai objek atau data sebagai entitas, serta menggambarkan hubungan di antara entitas tersebut berdasarkan kondisi nyata menggunakan notasi-notasi tertentu. Selanjutnya kita beralih ke study case. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa vulkanisir ban. Kajian awal terhadap proses perawatan mesin pada PT XYZ menunjukkan bahwa data kerusakan dan perawatan mesin belum didokumentasikan dengan baik. Kondisi ini berpotensi untuk merugikan perusahaan karena jadwal perawatan mesin tidak bisa ditentukan secara optimal dan biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas perawatan, perbaikan, dan terhentinya produksi tidak bisa ditentukan secara langsung. Oleh karena itu, PT XYZ membutuhkan sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi manajemen perawatan mesinnya. Perancangan sistem informasi dilakukan menggunakan pendekatan Object-Oriented Analysis atau OOA dan Object-Oriented Design atau OOD. Dalam kasus ini, kita akan melakukan beberapa tahap dalam perancangan sistem. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan terhadap serangkaian data yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Jenis data yang digunakan antara lain struktur organisasi, mesin yang digunakan, rekapitulasi data kerusakan, dan data-data lainnya yang diperlukan. Yang kedua adalah pemodelan sistem. Pemodelan sistem yang digunakan adalah Unified Modeling Language atau UML. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, UML terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah Business Process Diagram. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antar aktivitas dan aliran informasi yang terjadi di dalam sistem. Dalam hal ini, mengenai pencatatan dan pelaporan kerusakan mesin. Untuk pencatatan kerusakan mesin, bagian operator akan mencatat data kerusakan dan tindakan untuk melakukan perbaikan kepada admin. Setelah itu,
admin akan login untuk memperbaharui atau mengupdate database. Selain itu, untuk proses pelaporan kerusakan mesin, bagian operator akan login untuk membuka halaman laporan dan memberikan data maintenance kepada kepala pabrik, di mana kepala pabrik akan memvalidasi setelah menerima data tersebut. Yang kedua adalah use case diagram. Perancangan ini bertujuan untuk menggambarkan interaksi antara user, operator, admin, dan kepala pabrik dengan sistem yang dirancang. Aliran data bermula dari laporan yang diberikan oleh operator dan tindakan perbaikan yang diambil. Data dicatat dan diperbarui oleh administrator pabrik sebagai aktor utama sistem. Segala kegiatan yang dilakukan oleh operator akan disampaikan secara langsung kepada kepala pabrik dalam bentuk laporan. Kepala pabrik dapat mengakses sistem informasi perawatan mesin untuk melakukan validasi terhadap laporan tersebut. Jadi, tahap ini masih sama dengan tahap sebelumnya. Yang membedakan adalah tahap sebelumnya itu membagi dua jenis kegiatan antara operator dengan admin dan operator dengan kepala pabrik. Tapi pada sistem ini atau perancangan ini digambarkan menjadi satu dan secara beraturan atau terstruktur. Selanjutnya adalah activity diagram. Perancangan ini bertujuan untuk menggambarkan proses urutan kegiatan yang harus dilalui oleh user dalam menggunakan sistem. Database dirancang untuk merapikan dan menstabilkan struktur data melalui pengembangan rancangan yang logis. Pengembangan logika database akan membantu perancangan fisik dari database tersebut. Pengembangan database yang logis harus mempertimbangkan setiap elemen yang terlibat di dalam sistem, baik output maupun input. Pengubahan hubungan atau relasi yang menjadi file akan menghasilkan sebuah database fisik. Model database relasional yang baik adalah model database dengan relasi yang terstruktur. Jenis yang keempat adalah class diagram. Tujuannya adalah untuk menggambarkan struktur, deskripsi, dan hubungan dari semua objek yang terlibat di dalam sistem. Di sini terdapat beberapa class. Ada maintenance, admin, laporan, kerusakan, mesin, dan part mesin. Di mana pada kelas-kelas tersebut terdapat atribut-atribut dengan data yang sesuai inputannya. Contoh, atribut pada maintenance adalah nomor maintenance, tanggal maintenance, jam maintenance, tanggal siap, jam siap, dan nomor mesin. Begitu juga dengan kelas-kelas lain, sesuai pada gambar. Akhir adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Perancangan pada tahap ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan setiap entitas di dalam suatu kelas dengan entitas pada kelas lainnya. Perancangan database ini dilakukan menggunakan database Microsoft Access. Tabel-tabel database ini dirancang dengan sedemikian rupa sehingga tabel yang dihasilkan telah ternormalisasi. Setiap tabel memiliki primary key dan foreign key. Perancangan tersebut bertujuan untuk menghilangkan duplikasi data akibat pemberian atribut field yang salah. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah perancangan sistem informasi. Dalam hal ini, terdapat beberapa tahap atau langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis terhadap aliran data dan informasi, perancangan database, dan perancangan user interface. Di sini, ada user interface terhadap halaman login, di mana dengan adanya username dan juga kotak password, kita harus mengisi
kotak tersebut sebelum kita bisa masuk ke halaman selanjutnya. Setelah itu, kita akan masuk ke halaman home atau halaman pertama yang kita lihat setelah kita melakukan login. Di sini ada tabel tentang nomor maintenance, nama mesin, tanggal maintenance, dan keterangan yang nantinya akan otomatis terisi jika data tersebut telah divalidasi oleh kepala pabrik, tentunya dengan menekan kotak yang bertuliskan Add. Selain itu, ada View untuk melihat informasi yang lebih lengkap mengenai mesin yang ingin dilihat, dan juga ada kotak yang bertuliskan Delete untuk menghapus data yang telah diubah, tidak digunakan lagi, atau hal lainnya. Hasil implementasi. Hasil dari perancangan sistem informasi perawatan mesin dapat mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan perawatan mesin PT XYZ. Kondisi ini lebih baik dari kondisi sebelumnya, di mana tidak terdapat rekapitulasi data kerusakan dan perawatan mesin yang jelas, sehingga menyulitkan kepala pabrik dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perawatan mesin. Beberapa keputusan yang terbantu melalui implementasi sistem ini antara lain penjadwalan aktivitas perawatan mesin, persediaan komponen yang diperlukan, serta biaya perawatan mesin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.